Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang menentukan fungsi kuadrat. Kan kemarin kita telah mempelajari menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafik. Sekarang kita akan mempelajari tentang menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong. Nah, yang pertama, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat di sumbu X. Nah, jika fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik P,0 dan titik Q,0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat kita tulis menjadi fx sama dengan A dikali X dikurang P dikali X dikurang Q. Kemudian, jika diketahui titik potong fungsi kuadrat di sumbu Y, jika fungsi memotong sumbu Y di titik 0, R, maka diperoleh fx sama dengan R. Jadi fx-nya kita sama dengan R. Nah, jika diketahui titik potong sumbu X dan Y, kita akan menganalisis bagaimana cara mendapatkan fungsi kuadratnya jika diketahui titik potong sumbu X dan Y. Oke. Nah, misalkan terdapat suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu di titik koordinat 1,0 dan 4,0. Fungsi kuadrat tersebut juga memotong sumbu Y di titik 0, minus 4. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Ini memotong sumbu X, ini memotong sumbu Y. Ini ya garis potongnya ini. Nah, apakah dapat ditentukan fungsi kuadratnya? Nah, langkah-langkah dalam menentukan fungsi kuadratnya yang pertama yaitu kita misalkan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Setelah kita misalkan, langkah yang kedua yaitu karena memotong sumbu x di titik 1,0 dan 4,0 maka dapat kita tuliskan. Nah, ingat tadi jika memotong sumbu x maka kita ubah menjadi a dikali x dikurang p dikali x dikurang q. Nah, di sini yang nilai p-nya adalah 1 dan nilai q-nya adalah 4. Jadi, kita masukkan nilai p dan q-nya di sini sehingga menjadi a dikali x dikurang 1 dikali x dikurang 4. Nah, karena memotong sumbu Y di titik 0, minus 4 diperoleh F0 sama dengan minus 4. Kan tadi jika memotong sumbu Y berarti kita mengubah Fx sama dengan R. Kan di sini R-nya adalah minus 4, jadi kita sama dengan kan di sini dengan minus 4. Kemudian untuk persamaan yang didapatkan pada titik potong sumbu X ini, nilai X-nya ini kita substitusi nilai 0. X-nya kita ganti dengan 0, sehingga menjadi F0 sama dengan A dikali 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 4. Sehingga menjadi, kan nilai F0-nya itu minus 4, jadi sini minus 4 sama dengan 4A. Nah, diperoleh A-nya ini bernilai minus 1, kan minus 4 dibagi 4 kan minus 1. Dan fungsi kuadratnya itu menjadi fx sama dengan minus x dikurang 1 dikali x dikurang 4. Sehingga menjadi min x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Nah, jadi fungsi kuadratnya grafik ini setelah memotong sumbu x dan y yaitu minus x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Nah, setelah melihat tadi
jika diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, maka dapat kita simpulkan bahwa jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu X pada titik koordinat P, 0 dan Q, 0, maka fungsi kuadrat tersebut menjadi fx sama dengan X dikurang P kali X dikurang Q. Jadi yang harus kita ingat jika memotong di sumbu X, yang ini ya, fx sama dengan a x dikurang p x dikurang q. Nah, jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu y pada titik koordinat 0, r, maka diperoleh f0 sama dengan r. Dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 pada fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c diperoleh f0 sama dengan c yang berakibat sehingga c-nya itu sama dengan r, atau kita telah mendapatkan fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah r. Nah, agar kita lebih paham dalam menentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kita perhatikan contohnya. Contohnya yaitu, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X pada titik koordinat minus 2,0 dan 3,0, serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, yaitu kita misalkan dulu fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, setelah kita misalkan, kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu menentukan fungsi kuadrat yang memotong pada sumbu x, yaitu kita mengubah persamaannya menjadi fx sama dengan a x dikurang p x dikurang q. Nah, kan di sini tadi dia memotong di titik koordinat minus 2,0 dan 3,0. Jadi kita ganti di sini nilai p-nya itu minus 2. Tapi kan di sini tadi persamaannya seharusnya itu minus p. Kan minus ketemu minus berarti plus, sehingga menjadi di sini x ditambah 2. Kemudian nilai q-nya itu 3, yang ini yang 3,0. Jadi sehingga persamaannya menjadi fx sama dengan a x ditambah 2 x dikurang 3. Nah, setelah itu sekarang kita menentukan fungsinya jika memotong di sumbu y. Nah, di sini memotong di titik 0,3, maka kita peroleh f0-nya itu sama dengan 3. Nah, setelah kita peroleh f0 sama dengan 3, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ini ke persamaan yang kita dapatkan pada saat memotong sumbu x. Nah, kita ganti di sini ya. Di sini itu 0. A 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 3 sama dengan minus 6A. Nah, setelah kita dapat minus 6A ini, sekarang kita mencari nilai A-nya berapa. Jadi, minus 6 sama dengan 3. Di mana kita ambil 3? Kita ambil 3 dari yang nilai F0-nya itu adalah 3. Jadi, minus 6 sama dengan 3. Sehingga nilai A-nya adalah minus 1/2. Kita dapatkan minus 1/2 ini dari 3/3 dibagi minus 6. Jadi hasilnya adalah minus 1/2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A-nya, kita bisa mengetahui fungsi kuadratnya. Nah, diperoleh fungsi kuadratnya yaitu kita substitusi nilai A-nya ke persamaan yang ini, yang memotong di sumbu X. Persamaan yang kita dapatkan saat memotong sumbu X. Dan nilai A-nya kita ganti dengan minus 1/2. Sehingga menjadi fx sama dengan minus 1/2 dikali x ditambah 2 dikali x dikurang 3. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi sama dengan minus 1/2 x
kuadrat dikurang X dikurang 6. Di mana kita mendapatkan X kuadrat? Yaitu X dikali X kuadrat. X dikali 3, 3X, min 3X. 2 dikali X, 2X. 2 kali minus 6, 2 kali 3 minus 6. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi pecahan seperti ini. Sehingga menjadi minus 1/2. Kita kali, ini minus 1/2-nya kita kali masuk ke yang ini yang di dalam kurung. Jadi menjadi minus 1/2X kuadrat ditambah 1/2X ditambah 3. Di sini berubah menjadi 3 kan, karena minus 1/2 dikali 6 itu hasilnya 3. Nah, mungkin itu materi yang kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jika diketahui titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.